Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar transformasi linear yang definisinya itu adalah jika fungsi V ke W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka fungsi tadi kita namakan transportasi linear jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, F U tambah V sama dengan FU ditambah FV untuk semua faktor U dan V ke dalam V. Nah, yang kedua, FKU sama dengan KF dikali U untuk setiap vektor U dan V dan semua skalar K. Nah, misalkan fungsi ruang 2 ke ruang 3 adalah fungsi transformasi yang dapat didefinisikan jika U X1 Y1 dan V X2 Y2, maka U ditambah V itu sama dengan X1 tambah X2 Y1 ditambah Y2, sehingga kita dapatkan F U tambah V itu sama dengan X1 tambah X2 X1 tambah X2 Y ditambah Y1 ditambah Y2 X1 tambah Y2 dikurang Y1 ditambah Y2 sama dengan X1 ditambah Y1 X1 dikurang Y1 ditambah X2 ditambah Y2 X2 dikurang Y2 sama dengan FU ditambah FV. Demikian juga jika K adalah sebuah skalar, KU sama dengan KX KY, sehingga FKU sama dengan KX1 KX2 KX1 ditambah KY1 KX1 dikurang KY1 sama dengan KX1 X1 tambah Y1 X1 dikurang Y1, dapatlah K F dikali U. Jadi F adalah sebuah transformasi linear. Selain itu, ada beberapa istilah dalam transformasi linear. Jika V dan W adalah sembarang ruang vektor, yang pertama itu transformasi linear yang bekerja pada ruang vektor yang sama, itu transport dari V ke V disebut dengan operator linear. Yang kedua itu transformasi linear yang bekerja pada ruang vektor yang sama, transformasi V ke V yang didefinisikan oleh transform V sama dengan V disebut dengan transformasi identitas. Yang ketiga itu ada transformasi linear, yaitu transport dari V ke W yang didefinisikan oleh TV sama dengan 0 disebut dengan transformasi 0. Yang keempat itu ada transformasi linear T, transport dari V ke W yang didefinisikan dengan TV sama dengan AV, di mana A itu adalah berupa matriks. Maka transformasi linear semacam ini disebut dengan transformasi matriks dan A matriks transformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Jadi, di sifat-sifat ini ada beberapa teorema dan definisi. Nah, teorema yang pertama itu, jika T memetakan V menjadi W adalah suatu transformasi linear, maka A, T dikali 0 itu sama dengan 0, B, T dikali dengan negatif vektor V sama dengan negatif T dikali vektor V untuk setiap vektor V di V. Yang ketiga, C, T dikalikan dengan vektor V dikurang vektor W sama dengan T dikali vektor V dikurang T dikali vektor W untuk semua vektor V dan vektor W itu di V. Nah, dari teorema dan bukti-bukti yang didapatlah definisi dari teorema 1 tadi adalah jika T memetakan V menjadi W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0 kita namakan kemel atau ruang 0 dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh Ker dalam kurung T. Nah, himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V kita namakan jangkauan. Nah, kemudian ada teorema yang kedua, yaitu jika T memetakan V menjadi W adalah transformasi linear, maka kemel dari T itu adalah subruang dari V dan jangkauan dari T itu adalah subruang dari W. Nah, dari bukti-bukti dan teorema 2 tadi didapatlah definisinya. Jika T memetakan V menjadi W adalah transformasi linear, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T dan dimensi kemel dinamakan nulitas T. Nah, kemudian ada teorema yang ketiga, itu disebut dengan teorema
dimensi, yaitu jika T memetakan V menjadi W adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W, maka rank dari T ditambah nulitas dari T sama dengan n. Nah, kemudian ada vektor yang keempat, jika A adalah matriks M dikali n, maka dimensi ruang pemecah AX sama dengan 0 adalah n dikurang rank A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi linear dari ruang R pangkat n ke ruang R pangkat m. Geometri transformasi linear dari ruang R kuadrat ke ruang R kuadrat. Jika transformasi T adalah suatu transformasi linear, maka matriks standar untuk transformasi T bisa didapatkan dari bayangan vektor-vektor basis standar. Suatu transformasi linear secara lengkap ditentukan oleh bayangan sebarang vektor-vektor basis. Nah, di sini terdapat teorema 5 yang menyatakan bahwa jika T dari ruang R pangkat n ke ruang R pangkat m adalah transformasi linear, dan jika E1, E2, dan seterusnya sampai En adalah basis baku untuk ruang R pangkat n, maka transformasi T adalah perkalian oleh A, di mana A adalah matriks yang menghasilkan vektor kolom T dari E1, T dari E2, dan seterusnya sampai T dari En. Dan selanjutnya, mengenai perputaran atau rotasi adalah transformasi T dari ruang R kuadrat ke ruang R kuadrat yang memetakan setiap titik dalam bidang diputar ke titik asal melalui sudut θ. Refleksi adalah transformasi terhadap sebuah garis L yang melalui titik asal. Transformasi ini memetakan setiap titik dalam bidang ke posisi bayangan cerminnya terhadap garis L. Ekspansi dan kompensi adalah jika koordinat X dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, maka efeknya adalah memperluas atau mengkompresi masing-masing gambar bidang dalam arah X. Geseran adalah transformasi yang menggeser titik-titik pada bidang secara sejajar ke satu arah, tetapi tanpa mengubah tinggi atau lebar secara vertikal atau horizontal. Nah, selanjutnya, di sini terdapat teorema 6 yang menyatakan bahwa jika transformasi T sama dengan ruang R kuadrat ke ruang R kuadrat adalah perkalian oleh matriks jika A yang dapat dibalik, maka efek geometrik dari jika T sama dengan urutan yang sesuai dari geseran, kompresi, ekspansi, dan refleksi. Nah, di sini juga ada teorema 7 yang menyatakan bahwa jika transformasi T sama dengan ruang R kuadrat ke ruang R kuadrat adalah perkalian oleh matriks yang dapat dibalik, maka bayangan sebuah garis lurus adalah sebuah garis lurus. Bayangan sebuah garis lurus melalui titik asal adalah sebuah garis lurus melalui titik asal. Bayangan garis-garis lurus sejajar adalah garis-garis lurus yang sejajar. Bayangan sebuah segmen garis yang menghubungkan titik P dan Q adalah segmen garis yang menghubungkan bayangan P dan bayangan Q. Bayangan tiga titik akan terletak pada sebuah garis jika dan hanya jika titik-titik tersebut terletak pada garis itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan matriks transformasi linear. Nah, menurut definisi, diketahui ruang V, W dengan dimensi ruang vektor berturut-turut N dan M, dan transformasi linear T ruang V ke ruang W dengan fungsi Tx di mana X setiap di mana X elemen ruang V. Nah, jika V dan B aksen itu adalah basis dari W, jika A itu adalah matriks standar, maka untuk setiap X di dalam V itu dapat ditentukan dengan A, vektor koordinat X yang relatif terhadap B itu sama dengan vektor koordinat Tx yang relatif terhadap B aksen. Nah, A itu disebut matriks untuk T berkenaan dengan basis B dan B aksen. Nah, kita lihat gambarnya berikut ini. Nah, kita asumsikan B itu sama dengan U1, U2 sampai ke UN itu adalah basis pada ruang V dan
B aksen itu V1 sama dengan V1, V2 sampai ke Vn itu adalah basis pada ruang W. Nah, maka kita untuk mengkonstruksi matriks A itu dapat diperoleh dengan cara mentransformasikan basis-basis di B lalu menemukan koordinat vektor dari setiap hasil transformasi matriks terhadap basis-basis B aksen. Nah, ini dapat kita tuliskan yaitu sebagai berikut. Nah, sehingga A itu vektor koordinat X terhadap B yang relatif terhadap B itu sama dengan vektor koordinat TX yang relatif terhadap B aksen. Nah, itu kita dapat tuliskan menjadi vektor koordinat T yang relatif terhadap B aksen dikali dengan B dan vektor koordinat X yang relatif terhadap B itu sama dengan vektor koordinat TX yang relatif terhadap B aksen. Nah, kita notasikan vektor koordinat T yang relatif terhadap B aksen dikali B itu subskrip kanan. Itu adalah suatu basis untuk daerah asal T. Nah, sedangkan subskrip kirinya itu adalah suatu basis untuk ruang bayangan dari T. Jadi, untuk notasi vektor koordinat T yang relatif terhadap B aksen kali B itu adalah basis dari daerah asal, yaitu B dan basis untuk ruang bayangannya itu adalah B aksen. Nah, jika V itu sama dengan W, maka B itu sama dengan B aksen. Nah, persamaannya itu tadi kita dapat dituliskan itu menjadi vektor koordinat T yang relatif terhadap B dikali dengan vektor koordinat X yang relatif terhadap B itu sama dengan vektor koordinat TX yang relatif terhadap B aksen. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal, di mana contoh soal yang pertama itu soalnya diberikan transformasi linear T dari R2 ke R2. Nah, di mana T-nya itu didefinisikan oleh T dari X, Y sama dengan 3X tambah 2Y, X kurang Y. Nah, yang ditanya itu ada dua, di mana tentukan matriks standar dari T dan tentukan T dari 4,-1 kan. Nah, yang pertama, kita tadi diketahui bahwa transformasi itu didefinisikan dari T dari X, Y sama dengan 3X tambah 2Y, X kurang Y kan. Nah, yang pertama kita mencari matriks standarnya tadi yang A-nya. Kita cari matriks standar. Di dalam ruang dua dimensi, kita menggunakan vektor basis standar, di mana vektor basis standar itu ada dua. E1 sama dengan 10 dan E2-nya itu sama dengan 01. Nah, untuk mencari matriks standar A, kita hitung gambar T dari basis standar, di mana hitung T E1-nya itu, jadi E1 tadi kan 10, jadi T10-nya kita masukin aja tinggal kita masukin 3X, X-nya itu jadi 1, Y-nya jadi 0, di mana T10-nya itu sama dengan 3 kali 1 ditambah 2 kali 0, 1 dikurang 0. Nah, didapatlah bahwa T10 sama dengan 3,1. Nah, itu yang keduanya tadi 0,1 kan. Jadi T 0,1 sama dengan 3 kali 0 ditambah 2,1. Ditambah 2 kali 1. Di koma 0 kurang 1. Nah, hasilnya jadi T01 sama dengan 2,-1. Nah, matriks standar dibentuk dengan kolom-kolomnya adalah hasil transformasi basis, di mana A-nya 3, 2, 1, min 1 gitu. Jadi, matriks kolom-kolomnya itu hasil basisnya itu 3, 2, 1, min 1. Nah, yang kedua itu kan tentukan T4 min 1. Dimana tadi kan basisnya kita tadi udah dapat bahwa basisnya matriksnya 3, 2, 1, min 1 kan. Nah, untuk menghitung T4, min 1, kita gunakan perkalian matriks. Dimana T4 min 1 ini, 4, min 1 ini sama-sama dikalikan matriks dengan 3, 2, 1, min 1 dikali 4, min 1. Hitung tiap komponennya. Jadi komponen pertama itu kita hitung, yaitu kita dapat 3 kali 4 ditambah 2 kali min 1. Itu jadinya 10. Terus komponen keduanya 1 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 sama dengan 5. Jadi
hasil dari T4, min 1 ini sama dengan 10 matriks 10, 5 gitu. Vektor 10, 5, vektor 10, 5. Nah, jadi maka matriks standar dari transformasi linear T adalah 3, 2, 1, min 1 dan nilai transformasi T4 min 4, min 1-nya sama dengan 10,5. Nah, yang kedua itu kan tentukan T4 min 1. Dimana tadi kan basisnya kita tadi udah dapat bahwa basisnya matriksnya 3, 2, 1, min 1 kan. Nah, untuk menghitung T4, min 1, kita gunakan perkalian matriks, dimana T4 min 1 ini, 4, min 1 ini sama-sama dikalikan matriks dengan 3, 2, 1, min 1 dikali 4, min 1. Hitung tiap komponennya. Jadi komponen pertama itu kita hitung, yaitu kita dapat 3 kali 4 ditambah 2 kali min 1, itu jadinya 10. Terus komponen keduanya 1 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari T4, min 1 ini sama dengan 10 matriks 10, 5 gitu. Vektor 10, 5, vektor 10, 5. Nah, jadi maka matriks standar dari transformasi linear T adalah 3, 2, 1, min 1 dan nilai transformasi T4 min 4, min 1-nya sama dengan 10,5. Nah, yang